Kristus, apa kabar? Pasti semakin semangat, semakin sukacita di dalam Tuhan. Sekarang saatnya berita sekolah minggu. Sebelum ibadah dimulai, kakak akan membagi link kehadiran adik-adik mengikuti ibadah di WA grup sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik, bagi adik-adik yang mengisi link kehadiran tersebut akan kakak daftarkan untuk mengikuti door prize. Iha, dapat door prize. Luar biasa kan adik-adik? Nah, jangan lupa ya, isi link kehadirannya di WA grup sekolah minggu. Nah, adik-adik, minggu depan kita masih ibadah sekolah minggu ya, yaitu ibadah sekolah minggu by request. Berisikan ucapan selamat Natal kepada keluarga, kepada teman, dan kepada saudara-saudara kita. Mungkin di masa pandemi ini kita tidak bisa berkumpul ya adik-adik. Nah, di minggu depan itulah saatnya adik-adik mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang adik-adik kangenin. Jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah sekolah minggu by request. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ucapan selamat datang dari seksi pelayanan anak GKE Immanuel Kuala Pembuang yang akan diwakilkan oleh Kak Doni. Silahkan Kak Doni. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Tentunya sangat luar biasa. Yesusku dahsyat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Saat ini kita akan menyaksikan perayaan Natal yang akan dilaksanakan oleh seksi pelayanan anak Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang. Ini perlu dicatat dalam sejarah karena perayaan Natal kita pada tahun ini, tahun 2020, dilaksanakan secara virtual. Luar biasa penyertaan Tuhan kepada kita semua pada tahun ini. Perayaan Natal tahun ini mengambil tema mereka akan menamakannya Immanuel. Diambil dari Matius 1 ayat 23. Dan subtema yang telah kita sepakati bersama yaitu Yesus sahabatku, Yesus kebanggaanku. Luar biasa, di masa pandemi ini Tuhan selalu beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, namun kita juga harus tetap semangat, harus tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan juga jangan lupa apa yang sudah pemerintah perintahkan kepada kita. 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, adik-adik sekalian, mewakili kakak-kakak sekolah minggu seksi pelayanan anak Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang, Kak Doni mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah perayaan Natal pada hari ini. Teristimewa kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan Sarjana Teologi, Ibu Pendeta Marsinda Anisinta Sarjana Teologi, Kak Selby yang juga sudah bergabung dengan kita, dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Kak Nemi Hewu sebagai Ketua Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh adik-adik sekolah minggu yang bersuka cita pada hari ini dan menunggu momen yang bersejarah ini yang akan sama-sama kita rayakan bersama perayaan Natal ini. Luar biasa penyertaan Tuhan. Adik-adik dimanapun berada, sudah siap untuk mengikuti perayaan Natal? Yes, semua sudah siap. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan. Dan Kak Doni mengucapkan selamat menyaksikan, selamat mengikuti, dan selamat beribadah di perayaan Natal Seksi Pelayanan Anak
Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang. Shalom. Shalom adik-adik semua. Nah, tadi kita sudah mendengarkan berita sekolah minggu dan ucapan selamat datang dari Kak Doni mewakili seksi pelayanan anak. Kak Perdi, kita belum menyapa adik-adik nih. Apa kabar adik-adik? Yang pastinya luar biasa dong Kak, karena hari ini kita mau merayakan Natal sekolah minggu kita. Wah, gitu ya Kak. Apa aja yang perlu dipersiapkan untuk perayaan Natal hari ini? Gampang kok. Kita harus mempersiapkan Alkitab. Lalu kita juga mempersiapkan amplop untuk persembahan kita nanti. Dan yang pastinya kalau kakak ngajak adik-adik untuk bernyanyi, kalian semua harus bernyanyi. Dan pada saat mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk manis mendengarkan cerita. Pokoknya kita harus bersukacita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Gampang kan? Nah, bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk merayakan Natal sekolah minggu virtual kita pada pagi hari ini? Pastinya dong Kak. Nah Kak Perdi, tema Natal kita yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Terambil dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Dan dengan subtema Yesus sahabatku, Yesus kebanggaanku. Dan sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Lilin kecil bersinar terang, Yesus sudah lahir di Bethlehem. Lilin kecil bersinar terang, kami puji Yesus, hati senang. Natal membawa damai, lilin sumber kehidupan seperti cahaya lilin. Tetaplah kita bersinar lewat perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Teruslah nyalakan sinar kita, biar terang Kristus memancar dalam hidup kita. Seperti gambar ini, hendaklah kita memiliki hati yang selalu mengasihi, hati yang selalu mengampuni, hati yang peka terhadap orang lain. Biarlah hati Kristus lahir dalam hidup kita, seperti Natal ini. Rantai ini akan tetap kokoh jika bersatu. Begitupun kita harus saling menolong. Kalau saudaramu terluka, balutlah dia. Kalau adikmu menangis, hiburlah dia. Kalau temanmu dalam kesulitan, semangatilah dia. Karena itulah Natal sesungguhnya. Karena cinta kasih Kristus kepada kita yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dialah Raja segala raja, Juru Selamat umat manusia, dan salib bukti Kristus mengasihi kita. Dan inilah kesederhanaan dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Tinggi. Hanya oleh kasih-Nya Dia datang ke dunia, lahir di tempat hina. Jadi jangan ragukan kasih dan cintanya, karena Natal mengajarkan kita untuk berbagi dan membawa damai dimanapun kita berada. Kristus telah memberi kita hidup. Sebab itu, marilah kita memberi hidup bagi orang lain lewat tutur kata dan tindakan kita, sehingga damai sejahtera Allah nyata dalam hidup kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 199, Dita Sorga Bergema. Dan setelah itu, masih tetap dalam posisi berdiri, kita akan menerima potum dan salam dari Ibu Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi. Kita surga
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri. Ibadah Natal seksi pelayanan anak ini jadi dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Kak Ferdi, Natal kita tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jauh dari keramaian, tidak tatap muka sama adik-adik yang lain. Tapi ya Kak Ferdi ngerasa nggak selama kita sekolah minggu secara virtual ini, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Iya, betul sekali Kak Glory. Kita bersyukur masih bisa menyapa adik-adik, walau hanya virtual saja. Kita bersyukur masih bisa diberikan kekuatan. Kita bersyukur masih bisa merasakan sukacita Natal. Dan Kak Ferdi yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Kak Ferdi sangat bangga mempunyai sahabat seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah sobat kita yang paling setia. Tidak pernah Dia meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Susah, senang, suka, duka, Dia selalu menemani kita. Dan Dia itu melebihi segala-galanya. Kiranya kita pun juga selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, sekarang kakak undang lagi adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa pengakuan dosa dan ucapan syukur kita. Teman kita Rafael akan membawakan kita dalam doa. Dan nanti kita akan angkat pujian kita, Hebatlah Tuhan Yesus, dan Ada satu sobatku. Apa
kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan jika sekarang kami semua dapat merayakan Natal sekolah minggu walaupun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kami hanya di rumah masing-masing, namun kami percaya kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur atas segala yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami juga mohon ampun jika kami sering berbuat kesalahan, entah itu dari perkataan kami, pikiran kami, ataupun perbuatan kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya rangkaian perayaan Natal sekolah minggu kami hanya ke tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu kesendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom. Pembacaan Alkitab Natal Sekolah Hari Minggu GKE Immanuel Kuala Pembuang. Terdapat di dalam Perjanjian Lama Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 5 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak
telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Amin. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyambut kelahirannya. Hari ini kesempatan bagi kita untuk bersyukur atas anugerahnya bagi kita. Natal tahun 2020 ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada rasa kesedihan, ada rasa duka cita, ada rasa kehilangan. Dan Natal tahun ini juga kami rayakan dengan penuh kesederhanaan, jauh dari keramaian. Namun kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan tetaplah sama, kasih-Mu tidak berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Selamat Natal Tuhan, ini hidup kami, ubahlah sesuai rencana-Mu, dan kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang terbaik bagi kami, rencana yang penuh masa depan, rencana yang penuh pengharapan. Selamat Natal Tuhan, inilah hidup kami, emas, kemenyan, dan mur tidak kami miliki, hanya hati yang tulus yang dapat kami berikan untuk menyambut kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, dan kami akan selalu menjadi lilin-lilin yang memancarkan terang-Mu dimanapun kami berada. Penyalaan lilin Natal yang akan dinyalakan oleh Ketua Rasot JKA Immanuel Kuala Pembuang, Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan, Sarjana Teologi, dipersilakan. Marilah adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyalakan lilin kita dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita di sepanjang tahun 2020 ini. Biarlah lilin yang kita nyalakan sebagai tanda rasa syukur kita bahwa kita ingin selalu menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan.
bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah perayaan Natal kami hingga saat ini. Dan jika sekarang kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan cerita mengenai Engkau ya Bapa, buka mata dan hati kami, buka telinga kami, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam adik-adik semua, puji syukur kepada Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal dengan penuh sukacita pada saat ini. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan nafas dan umur panjang. Ini sukacita yang besar bagi kita adik-adik semua. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga kita merayakan ibadah secara virtual, tapi tidak pernah menghalangi sukacita kita kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kita keselamatan atas kehadiran di dalam dunia ini, yang mau berkorban bagi kita, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah, adik-adik semua, masa raya Natal di tahun 2020 ini memang kita sedikit berbeda dalam merayakan. Tanpa kerumunan, tanpa bisa bertemu dengan teman-teman, tanpa kita bersama dengan orang tua dan juga di dalam gedung gereja seperti biasa. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan pembatasan sosial, protokol kesehatan akibat wabah pandemi COVID-19 ini, yang banyak membuat kita berubah di dalam pelaksanaan ibadah kita adik-adik semua, terutama di dalam kita merayakan Natal tahun ini. Nah, adik-adik semua yang dikasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita adik-adik ya, tidak pernah sedikit pun merenggut iman kita, membuat goyah iman kita, bahkan membuat kita semakin teguh, membuat kita semakin percaya, bahkan semakin setia di dalam Tuhan. Amin adik-adik. Iya, luar biasa ya. Baik, sekarang kita mungkin bersama dengan keluarga, orang tua di rumah dalam menyaksikan perayaan Natal secara virtual saat ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu dalam masa raya Natal saat ini. Tolong Tuhan urapi berkati kami semua, sehingga makna Natal tahun ini boleh kami rasakan dengan penuh sukacita walaupun dalam pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kami semua anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah perayaan Natal ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, Alkitabnya sudah siap pastinya ya. Baik, kita akan buka Alkitab kita. Renungan firman Tuhan saat ini Pak Pendeta akan bawakan dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama ya. Kelahiran Yesus Kristus itu adalah perikopnya. Kita akan baca Injil Matius pasal 1 ayat 23 firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Baik adik-adik semua, cerita firman Tuhan saat ini adalah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa mereka menamakan dia Immanuel. Nah, sebelum kita memahami, mengerti apa sih Immanuel itu, baik kita saksikan video ini. Baik, silakan adik-adik, kita saksikan video tentang Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu, supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya.
pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Baik, adik-adik semua sudah menyaksikan video tadi, luar biasa ya. Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia. Ia mau bersama dengan kita adik-adik. Ia seorang raja sebenarnya, seorang yang maha kuasa, tetapi ia mau datang bersama-sama dengan kita melalui seorang manusia yang bernama Maria. Siapa namanya? Maria. Nah, adik-adik semua yang dikasih di dalam Tuhan, kita bersyukur. Allah kita bukan hanya dia di sorga sana, tetapi ia mau bersama-sama dengan kita. Ia mau menemani kita, ia mau merasakan apa yang adik-adik rasakan. Mungkin adik-adik pernah sedih ya kan? Mungkin adik-adik pernah berbahagia. Itu juga mau dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ia mau bersama dengan kita. Nah, oleh sebab itu ia dinamakan Immanuel. Karena ia bersama dengan kita, ia menyertai kita. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, pesan Natal tahun ini mau mengajak kita, yaitu secara umum gereja Kalimantan Evangelis atau yang disebut dengan gereja GKE, terutama di jemaat kita namanya Immanuel, pas juga dengan nas kita hari ini ya adik-adik ya, gereja kita Immanuel, dan itu adalah nama Tuhan kita. Maka daripada itu kita bersyukur kepada Tuhan. Immanuel
yang berarti bahwa Allah menyertai kita. Kita bersyukur senantiasa kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita harus mengetahuinya adik-adik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita semuanya, entah kita di dalam susah ataupun senang, di dalam apapun situasi kondisi keluarga kita, apapun yang adik-adik hadapi maupun yang dihadapi oleh Bapak Ibu, adik-adik semua, saudara-saudara semua, Allah dalam kasih-Nya adalah Immanuel. Artinya ia tetap menyertai kita, ia tetap menopang kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik semua, imanilah janji Allah ini. Dan jangan goyah. Bertautlah senantiasa kepada Tuhan. Semakin percaya, terus berdoa kepada Tuhan adik-adik. Karena Tuhan tidak peduli apapun kondisi kita, ia bersama dengan kita. Kemudian yang kedua adik-adik semua yang dikasih dalam Tuhan, Immanuel. Artinya bahwa kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus adalah suatu bentuk kepedulian untuk menyelamatkan manusia dari maut, yaitu menuju keselamatan. Luar biasa. Teladan Allah ini hendaknya menyadarkan kita bagaimana kita adik-adik semua ya harus peduli. Allah terlebih dahulu peduli kepada kita. Ia peduli kepada orang tua kita, ia peduli terhadap kakek nenek kita, ia peduli terhadap saudara-saudari kita. Maka kita juga adik-adik ya juga harus mempunyai rasa kepedulian. Bagaimana caranya? Terutama dalam saat ini ya adik-adik ya, dalam pandemi COVID-19. Bentuk kepedulian yang paling utama adalah dengan adik-adik rajin mencuci tangan, terus pakai masker, kemudian harus jaga jarak ya. Itu. Jadi dengan demikian kita peduli terhadap sesama kita, kita peduli terhadap teman-teman kita, kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya penularan wabah penyakit ini bisa terputus dan hilang di muka bumi ini. Setuju ya adik-adik ya? Mari kita bersama-sama. Tuhan sudah peduli dengan kita, ya Immanuel. Maka kita juga peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adik-adik, ini ada 4 ya, ini yang ketiga. Immanuel artinya kehadiran Allah yang mendamaikan manusia. Jadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Allah itu, Yesus Kristus, ia hadir ke dalam dunia supaya berdamai dengan kita. Mungkin kita pernah melakukan dosa, ayo siapa yang tidak berdosa? Oh, kita manusia semua berdosa ya adik-adik. Tapi yakinlah, kita lihat video tadi kan, di mana Tuhan mau hadir dengan kita, yang mau bersama-sama dengan kita, yang mau berdamai dengan kita adik-adik. Dengan demikian juga bahwa kita juga harus berdamai dengan sekitar kita. Tuhan tidak suka kebencian dan permusuhan. Tuhan tidak suka orang yang yang berbuat membenci, yang tidak suka dengan sesamanya. Tetapi Tuhan suka dengan kedamaian. Ia sangat sayang dengan orang yang rajin berdamai. Nah, sebab itu adik-adik, baik dengan kawan, orang tua, dan semuanya, mari Bapak Pendeta aja firman Tuhan hari ini. Immanuel artinya Tuhan mau berdamai dengan kita, kita juga mau berdamai dengan sesama kita. Amin ya, setuju ya, sama-sama ya. Mari kita berdamai dengan semua orang, mengampuni kawan-kawan kita, mengampuni orang-orang yang di sekitar kita ya adik-adik ya. Dan juga kita harus suka mengampuni, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan adik-adik. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya, dalam pesan Natal, renungan Natal tahun ini, dalam masa pandemi ini adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Immanuel artinya bahwa Allah mau ikut bertanggung jawab, menanggung beban manusia, sehingga kita memperoleh kelegaan. Allah mau berbagi berkat dengan kita adik-adik. Maka dengan demikian juga kita juga harus mampu menjadi berkat bagi orang lain. Terutama dalam masa pandemi saat ini. Mungkin kita tidak bisa Natal dengan pesta pora, mungkin seperti biasa kita makan enak dan seterusnya. Tetapi hari ini kita tidak bisa melakukan demikian. Tapi bukan berarti kita tidak merasakan makna Natal yang sesungguhnya ketika kita juga memikirkan orang lain,
Mungkin ada banyak teman-teman kita di luar sana yang kesusahan, mereka mungkin tidak punya beras, mereka tidak mempunyai makanan yang enak. Hari ini, momentum Natal ini adik-adik, kita mau berbagi. Kita berbagi berkat. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati kita. Ia Immanuel, ia bersama dengan kita, artinya ia menanggung beban kita, sehingga kita memperoleh kelegaan. Dengan demikian ia mau menanggung hidup kita. Maka dengan demikian kita juga harus mampu menanggung beban sesama kita. Dengan kita saling tolong menolong, menanggung beban bersama. Kalau kita bersama adik-adik, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membantu dan menolong kita. Ada banyak adik-adik mereka di luar sana yang kesusahan. Hari ini kita mau berbagi. Mari kita menyisihkan berkat kita untuk Tuhan melalui momentum Natal tahun ini. Karena kita tidak merayakan pesta Natal yang begitu luar biasa, tetapi dengan virtual seperti ini, tetapi dengan cara kita berbagi, dengan memberikan sedikit dari kelimpahan yang kita miliki, kita serahkan kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Nah, itu arti Immanuel adik-adik semua ya. Kita diberikan berkat oleh Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, itu yang pertama tadi. Kedua, Allah hadir bersama kita, ia peduli kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, Allah hadir berdamai dengan manusia, maka kita juga harus berdamai dengan sesama kita. Kemudian Immanuel yang keempat adalah ia mau berbagi berkat dengan kita, ia mau juga menanggung beban kita, maka juga harus berbagi berkat dan menanggung beban sesama kita. Gereja kita gereja Immanuel, artinya bahwa kita juga mau berbagi, kita juga mau peduli terhadap sesama kita. Inilah gereja kita yang sesungguhnya adik-adik. Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan memberkati kita melalui pesan Natal tahun ini. Amin. Kita bersama-sama berdoa, dan doa ini nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Demikianlah nyanyian bala tentara sorgawi yang memuji Allah atas kasih karunia, keselamatan yang telah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Dan biarlah setiap jiwa kami, anak-anak Tuhan di tempat ini pun, boleh bersukaria, bersorak-sorak atas kebaikan, kasih, dan anugerah yang Tuhan Allah nyatakan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadamu. Kami, orang yang berdosa, yang hina dan papa ini, sebenarnya patut menerima hukuman daripada Tuhan. Namun karena belas kasihan dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah bertepi, maka kami sebagai orang-orang yang mengaku percaya dengan mulut dan hati kami diberikan kehidupan dan keselamatan yang kekal, yang telah disiapkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan saat ini Bapa bersama dengan anak-anak sekolah minggu, jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, dan juga keluarga, orang tua, sanak saudara, bahkan teman-teman yang boleh berkumpul, kami melaksanakan ibadah Natal seksi pelayanan anak jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Terima kasih Bapa atas berkat pemeliharaanmu yang telah menjaga kami senantiasa, sehingga sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari hidup yang Tuhan Allah sediakan. Teristimewa pula di hari ini, kami boleh berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah Natal seksi pelayanan anak, meskipun kami hanya melakukannya secara virtual. Namun kami percaya di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah syukur kami anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan Allah hadir, memberkati dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang juga telah disampaikan bagi kami. Dari firman itulah kami senantiasa dikuatkan dalam hati iman dan percaya. Semakin mengenal dan mengandalkan Tuhan, teristimewa percaya akan janji Tuhan
bahwa Allah akan selalu menyertai kehidupan kami. Allah yang adalah Immanuel di dalam Yesus Kristus akan menyertai setiap keadaan hidup kami manusia, baik suka duka, hidup atau mati, bahkan juga dalam pergumulan maupun kebahagiaan. Terima kasih Bapa atas kasih karunia dan cinta yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan teristimewa biarlah anak-anak sekolah minggu Tuhan di tempat ini semakin dikuatkan dalam iman, percaya, dan pengharapan mereka. Orang tua mereka yang selalu berjuang, mendidik, membesarkan, bahkan melindungi anak-anak, Tuhan juga pakai. Tuhan berkati, bimbing, dan pelihara anak-anak di tempat ini melalui orang tua, keluarga yang selalu mencintai mereka dan tentu mendoakan segala hal yang baik dalam hidup mereka, agar anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah mereka mampu mereka jaga, pelihara, dan bimbing sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan, mereka yang bertumbuh, mereka yang saat ini sedang dalam perkembangan dengan usia masing-masing maupun anak-anak Tuhan yang sudah menempuh pendidikan. Tuhan juga menyertai, memberkati, berikanlah umur yang panjang, hikmatnya semakin bertambah, dan berkat kasih karunia yang tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Karena mereka selalu merasakan kebaikan Tuhan yang selalu ada, baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Demikian pula Bapa, kami berdoa bagi orang tua mereka masing-masing. Berkati pekerjaan orang tua yang mereka miliki, berikanlah kesehatan dan kekuatan serta umur panjang. Agar orang tua mereka dipakai oleh Tuhan senantiasa mendidik, memelihara, dan membesarkan anak-anak dengan penuh cinta kasih. Diberkatilah kakak-kakak guru sekolah minggu di tempat ini pula yang Tuhan pakai untuk memberikan pendidikan, ajaran iman yang baik bagi mereka. Kau juga pakai guru sekolah minggu di tempat ini agar mereka pun melayani anak-anak Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati keluarga mereka masing-masing, segala doa harapan hidup mereka, bahkan pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Bapa melewati ibadah virtual saat ini, ibadah Natal seksi pelayanan anak secara virtual ini, kami senantiasa boleh diingatkan dan dibaharui bahwa dalam keadaan apapun Tuhan akan selalu setia dan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam pertolongan tangan kuasa Tuhan yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan kita. Pengantar persembahan kita terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Angkat amplop persembahannya di tangan sebelah kanan dan kita ucapkan bersama, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Nanti teman kita Lionel akan membawakan kita dalam doa persembahan. Dan kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami hingga saat ini. Dan jika sekarang kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita, dan persembahan ini berguna untuk pelayanan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 In excelsis Deo. In excelsis Deo. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita sudah tiba di penghujung ibadah perayaan Natal kita pada pagi hari ini. Ya, gak kerasa ya Kak, udah mau selesai aja. Kak Perdi jangan khawatir. Minggu depan kita masih sekolah minggu kok, yaitu sekolah minggu by request. Apa itu Kak? Bagaimana? Begini Kak, Natal tahun ini banyak di antara kita yang tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga yang lain seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi, minggu depan adalah kesempatan untuk mengucapkan selamat Natal melalui rekaman video yang ditujukan kepada keluarga dengan durasi waktu paling lama 1 menit. Lalu kalau mereka bersaudara, gimana tuh Kak videonya? Kalau mereka tertuju pada orang yang sama, boleh dijadiin satu video aja kok Kak. Lalu nanti kirim videonya di mana Kak? Di grup kita dong, di grup SPA GKE Immanuel Kuala Pembuang. Wah, nanti Kak Perdi juga mau ikut kirim video Boleh banget dong Kak Perdi, karena minggu depan kita seru-seruan aja. Kita muterin video ucapan selamat Natal dari adik-adik semua. Dan kita akan undi door prize untuk 3 anak per kelas. Nah, jadi adik-adik jangan lupa link kehadiran diisi ya. Link akan ditutup sampai jam 4 sore. Akhir kata, Kak Glory dan Kak Perdi mengucapkan terima kasih kepada adik-adik Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang
dan adik-adik dimanapun berada yang mengikuti ibadah Natal Sekolah Minggu secara virtual kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mama, Papa, dan kakak-kakak sekolah minggu dan semua yang sudah hadir dalam perayaan Natal kita pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo, Gusti Gunawan, Sarjana Teologi, dan Ibu Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi yang sudah melayani, serta seluruh kakak-kakak dan adik-adik yang terlibat dalam ibadah Natal hari ini. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan dari Ibu Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi. Dan nanti kita angkat pujian Dia Lahir Untuk Kami. Selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.